Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Kosma untuk berdoa dulu. Baik teman-teman, sebelum mulai perkuliahan hari ini mari kita awali dengan bacaan basmalah dan baca doa bertahan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Baik teman-teman sekalian, kita masuk dalam pertemuan kedua pada mata kuliah metodologi dakwah. Sebagaimana dalam RPS yang sudah saya berikan pada teman-teman sekalian, bahwa pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang anatomi ilmu dakwah. Pembelajaran pada pertemuan kedua ini bertujuan untuk membuat teman-teman sekalian memahami dan mampu menganalisis tentang keilmuan yang ada atau struktur keilmuan yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, bahwa dalam struktur anatomi ilmu dakwah itu terbagi dua paradigma. Pertama ada bi ahsanul qaul, kedua ada bi ahsanil amal. Ya, penting teman-teman untuk ketahui bahwa bukan bi ahsanil hal gitu, tapi bi ahsanil amal gitu. Sebenarnya tidak masalah mau disebut dakwah bil hal atau dakwah bil lisan juga. Hanya saja tidak sesuai dengan paradigma Qur'ani gitu, bahwa dalam Quran itu kan sebagaimana yang sudah teman-teman hafalkan tentang ayat-ayat dakwah di semester-semester sebelumnya, bahwa Allah berfirman wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Kan pertama itu ahsanu qawlan wa amila sholiha. Maka turunan daripada dakwah turunan daripada paradigma dakwah ini menjadi bi ahsanil qaul dan bi ahsanil amal, walaupun isinya tetap sama saja bil hal dan bil lisan. Begitu. Dakwah pada tataran bahasanya bermakna mengajak seperti biasa, menyeru, membawa, mengajak, menyeru gitu untuk mengikuti ajaran Islam. Kedua, dakwah bi ahsanil amal, bahwa dakwah bi ahsanil amal ini adalah kegiatan dakwah yang berbasis pada pergerakan, pada satu pengorganisasian, pada satu amal perbuatan. Jadi sudah tidak berbentuk komunikasi belaka, sudah tidak berbentuk retoris lagi, tapi sudah pada tataran pengamalan, penghayatan gitu kan, dan pengorganisasian. Selanjutnya dakwah bi ahsanil qaul itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada dua yang dijawantahkan di fakultas kita, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pertama tabligh. Tabligh ini adalah divisi transmisi dan difusi, di mana dakwah melalui tabligh hanya mentransmisikan pesan dakwah saja pada mubalignya, pada mustaminya atau pada mad'unya. Jadi tidak ada kegiatan lain selain transmisi dan difusi itu gitu. Maka di tabligh nanti dibagi lagi beberapa hal. Lalu kedua irsyad. Kalau irsyad ini adalah dakwah yang ada pada tataran internalisasi dan juga transmisi. Jadi kalau yang tabligh itu hanya transmisi dan difusi, kalau yang irsyad itu sudah internalisasi. Maka pada praktiknya nanti si irsyad ini akan jadi konseling, akan jadi bimbingan, akan jadi dakwah personal gitu. Akan jadi dakwah face to face saja. Contoh motivator misalkan. Motivator itu kan melakukan pembakaran semangat, melakukan penyuntikan psikologis gitu kan, tapi tetap tidak bisa disebut irsyad. Kenapa? Karena yang dilakukan motivator itu dia berbicara di depan khalayak gitu. Nah, kalau irsyad dimensinya harus personal,
harus berbasis konseling dan berbasis bimbingan. Yang ini di fakultas kita, fakultas dakwah, diejawantahkan menjadi jurusan bimbingan konseling Islam. Selanjutnya, pada dakwah bihasanil amal, sama dengan bihasanil qaul, ada dua dimensi. Pertama dimensi tadwir, kedua dimensi tatwir. Gitu. Untuk dimensi tadbir, ini adalah dimensi pengoptimalan fungsi kelembagaan. Bahwa dakwah tidak hanya dilakukan oleh personal, tapi juga dilakukan oleh lembaga, seperti kampus misalkan, atau masjid misalkan, atau pesantren misalkan. Jadi tadbir ini lebih pada pengelolaan organisasi, ya, pengelolaan organisasi. Di mana misalkan kalau teman-teman ikutan permawa atau ikutan organisasi ekstra atau organisasi intra, ketika teman-teman berdakwah, maka yang dilakukan adalah dakwah tadbir, gitu. Dan keempat atau kedua di dakwah bihasanil amal ini adalah dimensi tatwir. Nah, kalau tatwir itu sudah pada tahap sosialisasi ajaran Islam, gitu, kepada masyarakat, lebih kepada pemanfaatan SDM. Nah, kalau di fakultas kita diejawantahkan menjadi jurusan PMI, gitu kan, pengembangan masyarakat Islam, gitu. Untuk lebih memudahkan teman-teman, ini yang dibangun oleh fakultas kita, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tentang yang disebut anatomi ilmu dakwah, gitu. Maka kenapa sih kalau saya nanya anatomi ilmu dakwah di ChatGPT kok nggak muncul? Ya karena memang ini original keilmuan yang dibangun dan dikembangkan oleh UIN kita, ya kan? Oleh Fakultas Dakwah UIN Bandung, gitu. Pertama ada dimensi ahsanul qaul, ada dimensi ahsanul hal, lalu nanti ahsanul qaul dibagi dua, tablik irsad, ahsanul hal atau ahsanul amal, tatwir. Bahwa fokus kajian tabligh itu ada 3. Pertama khitobah, kedua kitabah, ketiga ilam. Nah, khitobah itu penyampaian pesan dakwah melalui lisan only, gitu ya. Khitobah. Maka di khitobah nanti dibagi menjadi dua metode. Ada khitobah ta'syiriyah, ada khitobah diniyah, gitu kan? Coba Diva, apa khitobah diniyah menurut Anda? Kalau menurut saya khitobah diniyah itu Pak, pengaplikasian dalam keseharian itu penyampaian pesan dakwah yang terikat oleh ruang dan waktu, gitu, Pak. Jadi formal, kayak contohnya khutbah Jumat. Tepuk tangan untuk Diva. Jadi begitu ya teman-teman. Waalaikumsalam. Dari mana? Oh, ayo duduk, langsung bergabung. Jadi khitobah diniyah pada intinya adalah kegiatan khitobah yang kegiatan dakwah bil lisan yang terikat oleh aturan-aturan hukum, khususnya aturan-aturan hukum syariah. Seperti khutbah tadi benar kata Diva bahwa ya khutbah kan tidak bisa main-main, kamu tidak boleh kemudian interupsi gitu kan di tengah-tengah khutbah. Tadi khutbah Jumat kamu nggak jumpa, saya Pak Khotib saya mau nanya gitu kan nggak bisa gitu loh. Jadi benar-benar terikat oleh kaidah-kaidah hukum, khususnya oleh kaidah-kaidah hukum fikih. Sedangkan khitobah ta'syiriyah dia bersifat lebih bebas, gitu. Lebih bebas, bahkan cenderung lebih rekreatif. Kedua, ada dimensi kitabah. Nah, tabligh juga tidak hanya fokus pada lisan sebenarnya, karena dia punya dimensi kitabah. Dimensi kitabah ini adalah dimensi kegiatan dakwah berbasis tulisan. Misalkan hari ini anak-anak Gen Z itu sukanya dakwahnya itu dakwah yang pendek. Kalau tulisan paling laku quotes, gitu kan? Sehingga quotes di TikTok itu dijadikan standar hidup oleh mereka. Lahirlah jargon-jargon yang disebut hidup standar TikTok, gitu kan? Nah, sebenarnya itu lebih pada habit mereka yang suka yang cepat. Kalau baca suka yang instan.
Kalau baca buku dari halaman 1 sampai terakhir pun gila, gitu kan, lama. Ya sudah, dia cari yang instan apa, di TikTok banyak. Dan akhirnya dakwah yang laku di tulisan sekarang via quotes, gitu loh. Ini dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup dan refleksi, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, Dani. Baik Pak, terima kasih sebelumnya atas pemaparan materi dari Bapak. Mungkin saya akan bertanya Pak, bagaimana hubungan antar ilmu dakwah dengan ilmu komunikasi Pak? Apa sih hubungan antara dakwah dan komunikasi? Sebenarnya secara gramatikal itu berbeda ya. Kalau komunikasi itu di bahasa Inggris kan communication. Sedangkan kalau dakwah kalau dikomunikasikan apa kira-kira? Speech. Oh iya, Nah, kalau dakwah itu kalau di bahasa Inggris kan itu pasti speech. Dakwah dan komunikasi juga erat kaitannya karena sama-sama menggunakan verbal ataupun non verbal untuk menyampaikan satu pesan. Hanya saja pesan yang disampaikan tentu berbeda. Kalau komunikasi bisa pesan apa saja, tapi kalau dakwah itu mesti pesan-pesan Islam. Intinya yang mesti yang mesti digarisbawahi adalah kata mengajaknya, di mana mengajak ini adalah satu kegiatan komunikasi, gitu loh. Yang tidak mungkin bisa mengajak kalau tidak terjadi kegiatan komunikasi di situ, gitu ya. Baik kawan-kawan sekalian, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, penting teman-teman pahami bahwa dakwah itu punya ragam cara, tidak mesti dengan satu cara saja. Istilah katakan banyak jalan menuju Roma. Nah, sekarang juga banyak jalan untuk berdakwah, gitu. Bahwa siapapun teman-teman, apapun profesi teman-teman sekalian, dan dimanapun teman-teman berada, teman-teman masih bisa melakukan kegiatan dakwah itu. Misalkan Anda di kemudian hari ada yang ditakdirkan Allah untuk jadi presiden, misalkan, amin. Dan, bisa berdakwah melalui kebijakan, gitu kan? Bisa berdakwah melalui tadbir tadi. Gitu kan, atau ada yang kemudian ditakdirkan Allah punya media massa atau ditakdirkan Allah punya jadi seorang influencer, gitu kan, bisa berdakwah menggunakan iklam tadi, atau ada yang dipercaya oleh masyarakatnya menjadi seorang ketua, seorang yang dihormati di kampungnya, Anda bisa berdakwah melalui PMI. Baik, mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Kita tutup saja dengan pembacaan doa kifaratul majlis yang akan dipimpin oleh Kosma kita, Saudara Diva. Baik, terima kasih Pak. Pemaparan materi yang sudah disampaikan, teman-teman, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapkan hamdalah bersama-sama dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, saya duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.